itu mah. Tapi yang dimaksud dengan di sini adalah hukmiyah menurut Imam Nawawi. Jadi kalau hukmiyah boleh, kalau ainiyah tidak boleh. Nah ini. Amma idza kanatin najasatu ainiyatan. Nah, kalau seandainya najis yang nempel di badan itu adalah najis ainiyah, wajib ghuslatani anhuma, wajib bagi seseorang untuk membasuh atau wajib melakukan 2 kali basuhan. Ya, basuhan pertama untuk menghilangkan najis, basuhan kedua untuk menghilangkan hadas. Gitu. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma, mengalirkan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh bagian rambut, wal basyarati, dan kulit badan. Jadi yang berambut, rambut itu bukan hanya di kepala, di kulit juga ada rambut ya. Jadi kalau terdapat bulu-bulu atau rambut-rambut, nah, maka tetap tidak boleh terlewatkan daripada mengalirnya air. Ya. Basyarah kulit sama juga. Ya. Itu juga harus terlewati oleh air. Wafi ba'di nusakhi, dalam salinan matan yang lain, badala jami'i usulun, bahwa usul, pangkal, sebagai ganti dari bahasa jami'. Nah, jadi di bahasanya itu bukan jami'il badan, tapi usulul badan gitu ya. Secara makna ya sama saja. Jadi bukan ila jami'is sya'ri, tapi ila usuli sya'ri wal basyarati. Ya. Pangkal. Wala farqa baina sya'ri ra'si. Tidak ada perbedaan antara ya rambut kepala wa ghairihi, dan rambut yang lainnya di luar kepala. Wala bainal khafif minhu wal kasif. Mau rambut itu tipis ataupun lebat, tetap harus teralirkan oleh air. Seperti itu. Wa sya'rul maghfur, dan adapun rambut yang digelung. Kalau rambut digelung biasanya perempuan ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki, kalau rambutnya panjang biasa digelung juga. Illam yasilil ma, kalau seandainya dia tidak teralirkan air ila batinihi, ke dalamnya ya. Illa bin naqdi, kecuali dengan cara diurai, wajib naqduhu, maka wajib untuk diurainya. Jangan digelung, tapi diurai gitu kan si rambutnya itu. Wal murad bil basyarati, dan yang dimaksud dengan al basyarah, basyarah itu kulit ya. Itu zahirul jildi, bagian luar daripada kulit bagian luar. Zahirul jildi itu artinya kulit bagian luar. Wa yajibu, dan wajib goslu ma, membasuh bagian-bagian zahara yang nampak, min dhamakha ulunai, daripada lubang kedua telinga. Ya. Jadi kalau misalkan kita ya dalam telinga kita itu biasanya yang kelihatan itu adalah
bagian luar, bagian yang nampak dari lubang kedua telinga. Itu yang wajib dibasuh. Wa min anfin, dan hidung. Majdu'in, yang terpotong. Kan hidung itu ada dua. Nah, potongannya itu juga harus terkena air. Wa min syukuki badanin, dan celah-celah badan. Misalnya bujal. Bujal itu jeroana kudu di caian, di situ kacaian. Jadi otomatis kesimpulannya adalah ketika kita mandi besar, semua hal yang nampak dalam anggota badan itu harus terkena aliran air. Ya. Wa yajibu, dan wajib isalul ma'i ila ma tahtal kulfah, mengalirkan air ke bagian bawah, bagian kulup. Kulup itu artinya apa tuh kulup? Orang yang belum disunat kan suka ada tuh kulitnya ya, kulitnya. Nah, itu bagian bawahnya itu harus terkena air tuh. Jadi kalau tidak terkena air tuh mandinya nggak sah. Karena bagian kulup tuh wajib kena air. Gitu. Makanya kalau dalam keseharian kita suka ada istilah kolot baheula. Budak lamun mereka masjid cenah. Ya, budak lamun mereka masjidnya diusahakan mun alus nama kudu non kudu geus disunat heula. Mungkin alasannya adalah dia membawa najis di bagian kulup tersebut kalau dia kencing. Gitu. Ya, karena membawa najis ya berarti sholat lagi sah gitu. Seperti itu. Makanya ketika mandi dia harus terkena air, teraliri air. Ya, kulup itu. Wajib. Jadi matahtal kulfah, di bawah daripada kulup, minal aklaf, ya. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ah. Nah, kalau tadi mah laki-laki kulup mah ya. Nah, ini juga sama farjil mar'ah, mengalirkan air ke bagian kemaluan perempuan, ya. Inda qu'udiha, yang nampak ketika dia duduk, liqodai hajatiha, untuk buang hajat. Jadi batasan zahir nampak itu adalah ketika perempuan itu jongkok, bagian kemaluannya perempuan itu kelihatan, maka itulah namanya bagian zahir yang wajib dibasuh, gitu kan. Seperti itu. Wasunanuhu, dan adapun sunnah-sunnah ay al-ghusli, tegas mandi, sunnah-sunnah mandi itu khamsatu asya'a, ada 5 macam. At-tasmiyah itu yang pertama, tasmiyah yaitu membaca bismillah. At-tasmiyatu wal wudu kamilan qablahu. Jadi sunnahnya mandi besar itu adalah yang pertama membaca bismillah dan melakukan wudu secara sempurna sebelum mandi. Itu sunnahnya. Atau bisa juga begini, ketika ibu-ibu niat mandi besar, nah dalam tengah perjalanan tuh ibu-ibu wudu gitu. Di dalam mandinya itu ibu wudu, itu juga boleh.